Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Oktober 2023. Jadi sorry banget ya, di hari kemarin kita nggak sempat update pagi-pagi teman-teman, disebabkan karena ada kesalahan teknis, tapi aku udah bikin video buat kemarin juga ya, buat update news dari Bitcoin. Dan di video kali ini sebenarnya mau nge-review dan juga melengkapi news yang nggak sempat aku kabari di video yang kemarin. Jadi teman-teman, hari ini bisa dibilang market lumayan volatile ya. Market Bitcoin sangat-sangat volatile. Dan bila mana kalau kita mengacu pada beberapa news yang ada di market crypto, sebenarnya di video kemarin aku udah jelasin, tapi aku akan ulangi lagi, teman-teman. Jadi secara singkat ya, pemerintah Cina itu dikabarkan akan melakukan bantuan terutama untuk mensupport para bank yang mengalami kesulitan likuiditas di China atau di Tiongkok, teman-teman. Jadi ini kabarnya memang kemarin baru rilis ya, disebabkan ada masalah oleh Bank Changzhou, salah satu bank di Cina, yang mana banyak investor yang panik, teman-teman. Paniknya kenapa? Karena kesulitan likuiditas. Akhirnya bank dikerumuni oleh banyak orang yang ingin menarik dana mereka, ya, jadi dijadikan cash karena tidak merasa aman menyimpan dananya di bank. Ini disebabkan karena runtutan kejadian yang terjadi di sana. Salah satunya krisis properti yang masih sangat-sangat tinggi. Dan itu menyebabkan kepanikan yang lumayan signifikan. Dan ini ditakutkan berpotensi terciptanya bank run di hampir seluruh bank yang ada di Cina. Maka dari itu, pemerintah berinisiatif untuk melakukan atau memberikan bantuan. Di sini sih tertulis sekitar sekitar 6 triliun ya, teman-teman. Jadi bulan lalu Tiongkok sudah menurunkan suku bunga hipoteknya sampai 6 triliun. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar bunga tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat juga bisa memperoleh pendanaan yang lumayan cukup. Namun ternyata nih parah banget ya, likuiditas di sana sangat-sangat kecil untuk para perbankannya. So pemerintah itu akhirnya mengambil inisiatif dan akan memberikan intensif untuk membackup bank-bank yang kesulitan likuiditas ini. Jadi sebenarnya kondisi ini itu mirip sekali sama yang terjadi di Amerika beberapa bulan lalu waktu kasus Silicon Valley Bank. Juga sama, banyak orang yang akhirnya panik ya teman-teman. Dan pemerintah Amerika Serikat syukurnya bertindak cepat dengan memberikan likuiditas atau memberikan suntikan dana untuk para perbankan yang kesulitan likuiditas. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu memberikan impact pada pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin. Bitcoin sempat bertahan di kisaran level 28.000 ketika news dari China kemarin. Nah, tapi ada tambahan news lain, teman-teman, yang ternyata baru dipublikasikan itu sore sampai malam hari kemarin. Ada news apa? Newsnya nih, ini rumor ya teman-teman. BlackRock itu dikabarkan aplikasi ETF-nya di-approve. Wah, ini parah nih. News yang benar-benar bikin Bitcoin melonjak signifikan sampai 30.000 di perdagangan kemarin. Jadi kabarnya beberapa media besar seperti Cointelegraph itu mengabarkan bahwa ETF yang dimiliki oleh BlackRock atau iShares ya, itu sudah di-approve oleh SEC, dan tentunya itu rumornya menyebar luas banget di sosial media, salah satunya di Twitter. Tapi beberapa jam kemudian ternyata ada news klarifikasi. Dan ya, bisa dibilang rumor yang berhembus pada malam hari itu adalah fake news, teman-teman, atau news bohong. Dan ini tentunya sangat-sangat mengecewakan, dan Bitcoin pun yang sempat bergerak sampai 30.000 tiba-tiba langsung nyungsep turun lagi, teman-teman, disebabkan karena manipulasi yang terjadi pada market. Jadi chartnya ini ya, teman-teman, sempat spike naik luar biasa signifikan, tapi setelah itu drop balik lagi dan turun sampai level 27.900-an. Kalau kita perhatikan ada sekitar 65 juta likuidasi bagi teman-teman yang mungkin apa namanya, yang mungkin kena liquid ya di market futures atau market yang lain, teman-teman. Dan ini disebabkan karena ada fake report that BlackRock Sport was approved. Jadi fake, teman-teman. Beritanya fake, parah banget ya di perdagangan kemarin. Ya itu sih teman-teman kejadian yang terjadi di market.
Dan kalau kita perhatikan juga dari posisi saat ini, Binance itu dikabarkan akan menghentikan untuk penggunaan atau untuk penerimaan user baru di Inggris, di United States, teman-teman. Sorry, United Kingdom ya. Di Inggris, di kerajaan Inggris. Dan ini tentunya bukan merupakan kabar yang baru. Kenapa? Karena dari Binance sendiri memang dicegat di mana-mana. Di sebagian besar negara itu berusaha untuk menghambat perkembangan daripada Binance, karena Binance sendiri itu pengen jadi perusahaan yang internasional, dia tidak mau terikat pada banyak regulasi, teman-teman. Dan ya beberapa memang Binance sudah masuk intervensi dan mencari license di beberapa negara, namun di beberapa negara cenderung dihindari juga. Jadi karena Binance ini sering dianggap ilegal di berbagai negara, jadi mereka dicegat, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ini ada berita juga dari Gary Gensler yang dikabarkan untuk mewanti-wanti nih, hati-hati sama perkembangan yang namanya AI. Karena AI ini berpotensi untuk menimbulkan krisis ekonomi di kemudian hari. Jadi gitu katanya, teman-teman. Tapi ya siapa yang peduli juga. Ya kan, toh juga sekarang nggak ada AI, ya masih bisa ada krisis juga. Apalagi kalau ada AI ya mungkin aja. Kemudian ini ada lanjutan dari konspirasi yang ada di SBF terkait kasus SBF ya, SBF, Alameda Research, kemudian Caroline Ellison yang diduga menjadi mantan daripada SBF. Nah, intinya adalah mereka memberikan kesaksian. Jadi Caroline Ellison itu memberikan kesaksian bahwa katanya menerima perintah dari SBF, menerima instruksi dari salah satu pendiri yaitu SBF untuk menjual Bitcoin kalau harganya di atas 20.000. Nah, pengakuan ini mengejutkan di seluruh industri kripto, namun keduanya berkonspirasi untuk menekan harga Bitcoin. Ya, jadi apakah benar mereka melakukan atau enggak, ini masih berupa keterangan dan belum ada bukti terukur, bukti yang memberikan kepastian bahwa mereka sebenarnya melakukan manipulasi pada market. That's why Bitcoin waktu kasus ini kan drop ya sampai di bawah dari 20.000 karena kabarnya dari FTX sendiri itu melakukan penjualan yang besar-besaran untuk menekan harga dari Bitcoin. Jadi ada banyak konspirasi lain yang mewarnai kasus ini, teman-teman. Salah satunya SBF menjadi pendana untuk salah satu partai politik di sana karena dikabarkan dia pengen untuk mendapatkan semacam apa ya, semacam nama lah, teman-teman. Kalau SBF membackup salah satu pendanaan kampanye untuk salah satu parpol, dia berharap bahwa nanti dia punya potensi juga untuk naik jadi presiden di Amerika Serikat ya. Jadi konspirasinya sih seperti itu. Dikabarkan juga dana-dana investor yang didapat oleh SBF ini itu dijadikan properti, dibelikan properti dan untuk investasi pribadi si SBF. Jadi parah banget. Nah, lalu ada news apa nih, teman-teman, untuk hari ini? Jadi kalau kita lihat dari kalender ekonomi ya, di hari kemarin itu banyak sekali member dari Bank Sentral Eropa, Inggris, sama Amerika Serikat yang speech. Dan itu cukup mewarnai pergerakan dari dolar sendiri. Dan di video atau di perdagangan hari ini, kita lihat dari news, teman-teman, yang cukup penting ada data unemployment rate untuk Inggris. Kemudian dari Uni Eropa akan ada statement ekonomi. Kemudian supervisory board itu akan ada speech ya, Jonic speakers. Terus juga dari Amerika Serikat akan ada data soal FOMC member William speech. Terus juga ada data soal core retail sales. Ini akan memberikan impact terhadap market menurut saya. Lumayan signifikan efeknya, dan ada Bowman juga yang akan speech dari member FOMC. Jadi bisa dibilang news hari ini masih cukup dinanti ya. Karena kita juga perlu melihat nih gimana korelasi dari Bitcoin sama pergerakan dari indeks dolar di samping news-news yang mewarnai market di perdagangan kemarin. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Review sekilas aja dari posisi indeks dolar di perdagangan kemarin itu mengalami penurunan. Indeks dolar resmi masuk ke fase koreksi. Kalau kita lihat sih dari pergerakan smart money sudah mengalami penurunan.
Dan juga dari MACD dikonfirmasi sama terjadinya dead cross di perdagangan waktu 5 Oktober kemarin. Dan sekarang mengarahkan pergerakan dari indeks dolar untuk melanjutkan fase koreksinya. Nah, momentum ini itu dimaksimalkan oleh beberapa aset yaitu saham Amerika Serikat itu naik sampai 1%, S&P 500-nya naik. Bitcoin naik signifikan sampai 4% di perdagangan kemarin, bahkan lebih kalau kita hitung sampai fake out-nya di kisaran 30.000. Gold justru berbalik ya, karena gold sebelumnya sudah naik sampai 3% di perdagangan sebelum closing time frame weekly kemarin, dan sekarang dia membuat koreksi. Bitcoin memang naik sampai 4%, tapi BTC dominance-nya juga naik sampai 2%, dan ini tentunya nggak memberikan efek yang signifikan untuk altcoin. Altcoin rata-rata naik 1% atau di bawahnya. Hanya yang paling tinggi itu ada Solana yang kemarin naik lumayan signifikan sampai 8%. Kemudian ada Matic juga naiknya lumayan 3%. Terus ada BNB karena BNB ada news burning, teman-teman. Melakukan burning ke 25-nya. Dan itu memberikan kekuatan juga untuk Binance ya, atau untuk BNB Coin. Lalu Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin secara pergerakan dia masih berada di dalam ascending channel. Memang sempat terjadi fake out sebelumnya di perdagangan kemarin, tapi ternyata volume membawa Bitcoin menguat lumayan, teman-teman. Dan impact-nya apa? Impact-nya Bitcoin spike naik dan sekarang sebenarnya sih udah capai target ya, teman-teman, yaitu di kisaran level 29.400-an. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin ini masih terbilang volatile banget dan mengecoh. Teman-teman, di sini ada breakdown yang terjadi sebelumnya dan kita expect kalau Bitcoin bakalan meluncur turun, tapi at the end of the day justru di sini ada peningkatan volume yang signifikan, lalu ditunjang sama pergerakan harga yang lumayan tinggi disebabkan karena beberapa news yang udah aku sampaikan tadi dari China, kemudian juga dari fake news karena approval dari BlackRock ETF ini. Itu, dan kalau kita lihat sih dari progresnya, kalau saya lebih condong melihat Bitcoin ini berpeluang lebih besar untuk membuat fase koreksinya, teman-teman. Jadi saya masih belum yakin Bitcoin bisa bullish dalam jangka waktu pendek ya. Entah itu ada news apa dan seperti apa prosesnya, tentunya harus diwaspadai juga. Dan kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini masih berpeluang juga membentuk yang namanya head and shoulders in bigger picture, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari time frame daily ini masih ada potensi untuk Bitcoin ini membentuk yang namanya head and shoulders, dan ini merupakan salah satu indikasi koreksi yang lebih besar lagi ke depannya. Tapi apapun itu masih bisa terjadi pada market ya. Market tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita dan kita perlu melihat nih apa aja news-news atau sentimen yang mendukung kira-kira untuk Bitcoin-nya cukup bullish. Nah, kalau kita lihat ya dari kecenderungan Bitcoin yang membuat fake out seperti ini, apakah Bitcoin akan bullish atau enggak? Aku mau ajak teman-teman untuk melihat posisi dari MACD, teman-teman. By the way, sebelum aku hapus, indikator smart money menunjukkan bahwa ada peningkatan smart money dalam jangka waktu pendek. Tapi ini masih belum terkonfirmasi ke depannya apakah smart money masih akan tetap memanipulasi market atau ini hanya sementara saja. Nah, kita akan berfokus sama MACD, teman-teman. MACD adalah indikator yang saya sering pakai. Kenapa gitu? Karena makainya mudah. Menurut saya untuk mendeteksi fake out pun MACD juga lumayan bisa diandalkan. Yang pertama, kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan MACD ya, ini kalian fokus dulu lihat bagaimana pergerakan dari MACD yang sekarang sudah menciptakan yang namanya golden cross, teman-teman, atau pertemuan dua cross line yang warna oranye dan juga yang warna biru ini. Nah, ini sebenarnya seringkali terjadi dan itu menimbulkan efek fake out terhadap market. Contohnya yang ini sebelumnya kalau kita zoom out pasti ada semacam indikasi golden cross gitu, tapi akhirnya dia melebar lagi disebabkan karena tekanan jual yang lumayan tinggi. Begitu pula sama yang terjadi waktu di sini, teman-teman, dan itu seringkali mengecoh market. Saya akui sangat sering mengecoh market. Dan kalau kalian perhatikan dari chartnya, ini kita juga pernah mengalami hal serupa ya, di mana Bitcoin itu ada kecenderungan membuat
golden cross yang merupakan sinyal beli. Namun at the end of the day memang pergerakan Bitcoin-nya ada sempat naik di sini, teman-teman. Ini ada sempat naik ya, tapi nggak berlangsung lama. Ternyata selling pressure justru masuk dan membuat pergerakan harga Bitcoin justru makin turun. Nah, begitu juga sama yang terjadi pada tanggal 13 Juli kemarin. Ini juga kurang lebih sama, sempat membuat golden cross di sini, tapi setelah itu satu candle merah terkonfirmasi dan bikin harganya drop turun lagi. Nah, di video kali ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi waspada aja. Takutnya nanti ini adalah fake out juga dan justru malah membuat pergerakan Bitcoin makin lama makin turun juga, teman-teman. Ini masih harus diwaspadai ya, possibility yang bisa terjadi seperti ini. Gitu sih paling buat Bitcoin, teman-teman. At the end of the day, saya rasa Bitcoin ini masih menarik untuk teman-teman yang mungkin trading di market futures. Tapi kalau dari saya, kalau udah lihat Bitcoin harganya naik sampai 30.000 ini, bisa dibilang harus hati-hati juga, teman-teman. Kenapa gitu? Kenapa kalau Bitcoin naik sampai level 30.000 harus hati-hati? Ya, hati-hati karena tekanan jual itu masih sangat-sangat tinggi. Belum kalau teman-teman ngikutin kasus daripada FTX yang berencana untuk melikuidasi market. Artinya mereka kan punya tuh beberapa cadangan aset dan belum dilikuidasi untuk diberikan balik kepada para investor. Nah, itu kan belum direalisasikan ya. Belum direalisasikan sepenuhnya. Takutnya sih fake out yang terjadi ini ternyata ya itu adalah sebuah manipulasi dari market biar mereka juga bisa jual di harga yang lebih tinggi. Belum lagi ada DEX-DEX yang akan berpotensi banyak melakukan penjualan juga. Jadi overall menurut saya pergerakan dari Bitcoin harus kalian waspadai juga. Ya, ini bukan berarti Bitcoin bakal langsung turun atau enggak, ya bisa aja dalam jangka waktu pendek Bitcoin masih kuat untuk dibawa naik sampai 29.000, ya mungkin seperti itu. Tapi ketika udah masuk ke level dekat level 30.000 itu udah harus waspada sih, teman-teman. Jadi gitu aja paling buat pergerakan dari Bitcoin dan juga news-news yang ada di market ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita selalu update news-news terbaru ya di dunia kripto. Mungkin teman-teman yang takut ketinggalan untuk update-update-nya, teman-teman bisa langsung join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.